Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ca Juniati, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu Tambo sebagai sumber pengetahuan tentang adat Minangkabau. Nah, yang saya bahas di sini yaitu pengertian Tambo. Apa itu Tambo? Baik, langsung saja masuk ke pembahasan kita, yaitu apa itu pengertian Tambo. Baiklah, Tambo itu berasal dari bahasa Tambay dan Sangkerta yang berarti dimulai atau awal. Dalam sebuah tradisi masyarakat Minangkabau, Tambo itu adalah sebuah warisan yang diturunkan secara lisan. Tambo dalam arti yang sebenarnya adalah cerita sejarah Nagari Minangkabau. Tambo-tambo lama sebenarnya adalah cerita sejarah Nagari Minangkabau dengan tulisan menggunakan tulisan tangan dan memakai aksara Arab. Tambo-tambo tersebut sangat dimuliakan orang, bahkan ada kalanya dipandang sebagai pusaka keramat, sehingga yang memegang tambo itu adalah orang seperti kepala suku atau orang yang menggantikan kepala suku itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu Tambo di Minangkabau itu dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, Tambo alam, yang mana dapat menceritakan tentang asal nenek moyang atau leluhur dan mengenai kerajaan dalam Minangkabau. Yang kedua yaitu Tambo adat yang menceritakan tentang kisah adat dan berupa sistem pemerintahan dan hukum pemerintahan di Minangkabau di masa lalu. Adapun cerita sentral Tambo alam Minangkabau, yang mana ringkasan ceritanya itu dalam Tambo alam Minangkabau adalah seputar pendirian masyarakat yang kini dikenal sebagai alam Minangkabau. Ceritanya itu bermula dari pelayaran 3 orang anak Raja Iskandar Zulkarnain yang mencari wilayah baru. Salah seorang anaknya yaitu Sri Maharajo Dirajo yang menjadi titik sentral cerita tersebut, yang akhirnya mendarat ke puncak Gunung Merapi. Nah, dari sinilah Sri Maharajo Dirajo itu mulai membangun masyarakat, yang mana diawali dengan berpindah-pindah mencari tanah yang baik untuk ditempati dan ditanami. Selanjutnya keturunan mereka pun yaitu Datuk Katumenggungan dan Datuk Parapatianan Sabatang. Parapatianan Sabatang menciptakan aturan-aturan adat atau mengatur masyarakat yang semakin berkembang. Nah, selanjutnya diteruskan oleh tambo-tambo nagari yang tersebar di setiap nagari. Nah, antara lain berkisah tentang asal-muasal nenek moyang pendiri nagari tersebut. Nah, itulah cerita sentral Tambo alam Minangkabau secara singkat. Nah, menurut Tambo Minangkabau dalam suatu kerajaan itu merupakan kerajaan dari kerajaan sebelumnya. Setelah adanya sebuah kerajaan seperti kerajaan Pagaruyuang, yang mana semuanya bergabung dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan Pagaruyuang, yang didirikan oleh Datuk Parapatianan Sabatang. Karena adanya konflik antara Datuk Katumenggungan dengan Datuk Parapatianan Sabatang, sehingga kerajaan Pagaruyuang itu dihentikan. Jadi hanya ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Pagaruyuang. Perbedaan pengertian antara kedua saudara perempuan ini menjadi sebuah sistem pemerintahan dan berbagai kalangan masyarakat Minangkabau.
yang menjadi dua bagian, yaitu yakni Bodi Caniago dan Koto Piliang. Nah, itulah sedikit pembahasan saya mengenai Tambo dan sejarah Tambo Tambo Minangkabau. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.